Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalfi Sajana dengan NIM 191304017. Saya dari kelompok 12. Pemakalah hari ini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang perjanjian kawin dan pengaturan harta perkawinan. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang perkawinan ini dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu dengan membuat perjanjian kawin. Ini ternyata dapat membawa konsekuensi tersendiri terhadap perkawinan tersebut, khususnya mengenai pengaturan harta kekayaan yang ada dalam perkawinan itu sendiri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan, baik yang diperoleh suami maupun istri. Menurut pasal 139 Kitab Undang-Undang KUH Perdata, calon suami dan istri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian tersebut dapat kita jelaskan bahwa perjanjian kawin ini sebenarnya merupakan persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengatur terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin ini adalah perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin ini pada umumnya diadakan untuk mengatur akibat perkawinan, khususnya terhadap harta perkawinan, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada salah satu pihak. Menurut Surjadi Jasin, ada berbagai alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta tertentu mengenai pengolahan harta tersebut. Dalam perjanjian kawin ini, dalam perkawinan dengan persatuan yang bulat, agar istri terlindungi dari kemungkinan tindakan semena-mena atas harta tak bergerak tertentu lainnya yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tidak adanya pembatasan yang diperjanjikan. Istri dalam memperjanjikan kawinan akan membawa konsekuensi bahwa suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan tersebut. Harta yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Yang diperjanjikan dalam hal ini adalah pembatasan atau wewenang pengurusan suami dalam perkawinan dengan persatuan bulat dalam perkawinan dengan harta terpisah. Adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi istri terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya. Dari pandangan tersebut dapat kita jelaskan bahwa perjanjian kawin ini yang dibuat calon suami dan istri terhadap pengurusan dan pengelolaan harta benda terjadi karena adanya kemungkinan penyalahgunaan secara sewenang-wenangnya terhadap harta salah satu pihak lainnya. Di samping itu, dalam perkawinan dengan harta terpisah, perjanjian dibuat dengan alasan agar harta pribadi tersebut terlepas dari kekuasaan suami atau istri dapat mengurus sendiri hartanya tersebut. Perjanjian kawin ini oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun menurut Swetojo Prawiro berpendapat bahwa perjanjian kawin pada umumnya dibuat bila mana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar daripada salah satu pihak daripada pihak yang lain. Kedua pihak masing-masing memasukkannya dan cukup besar. Masing-masing mempunyai usahanya sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu pihak jatuh, yang lain tidak tersangkut atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin. Masing-masing akan bertanggung jawab sendiri mengenai bahwa perjanjian kawin ini masuk dalam ruang lingkup perjanjian. Maka untuk terjadi perjanjian kawin tersebut diharuskan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut. Yang pertama, adanya kata sepakat. Kedua, adanya kecakapan untuk mengikatkan diri. Yang ketiga, adanya hal tertentu yang menjadi dasar dari perjanjian. Yang keempat, adanya sebab yang halal. Baik, hanya itu bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, NIM 1913040136. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari saudari Nelvi Sajana
yang mana materi kedua yaitu pemisahan harta kekayaan. Apabila dalam perkawinan ada persatuan harta kekayaan secara bulat atau terbatas, maka barang-barang milik bersama diurus oleh suami, yaitu pasal 124 ayat 1 yang praktis dapat berbuat dengan barang-barang itu semuanya. Dan pasal 124 ayat 2 juga harta kekayaan si istri pribadi. Si istri tidak hanya dapat mempunyai harta kekayaan pribadi dalam hal persatuan harta kekayaan, ketiadaan atau dibatasi. Bahkan juga dalam hal ada persatuan harta kekayaan secara bulat. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelum pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap tidak berlaku dan diurus oleh suami, kecuali telah dibuat perjanjian sebelumnya atau perjanjian kawin. Seperti telah dijelaskan, setelah pasal 108 dianggap tidak berlaku, maka si istri tetap wajib untuk tinggal bersama dan mereka harus tetap saling membantu dan sebagainya. Tuntutan pemisahan harta kekayaan tidak berarti demikian atau tidak mungkin. Apalagi dengan perjanjian kawin, persatuan harta kekayaan telah ditiadakan sama sekali. Pemisahan harta kekayaan tidak dapat diminta untuk sebagiannya, dan undang-undang menentukan akibat-akibat pemisahan harta kekayaan merupakan hukum memaksa atau menyimpang dari peraturan-peraturan. Sementara itu pemisahan harta kekayaan ini jarang sekali digunakan oleh si istri. Seperti dikatakan di atas, alat hukum ini efektif dan oleh karena cara memperoleh pemisahan harta kekayaan itu terlalu sulit dan makan waktu terlalu banyak. Pemisahan harta kekayaan dapat diadakan atas perjanjian suami dan istri dan memberi hak apapun dan juga tidak mengikat baik suami atau istri maupun pihak ketiga. Dalam pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan alasan yang memberikan hak kepada istri untuk